Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang bab turunan fungsi trigonometri. Ini adalah bab yang kedua untuk kelas 12 MIPA pada mata pelajaran matematika peminatan. Oke, sebelumnya kita mengulang kembali ya, karena kan sebelumnya sudah pernah belajar turunan aljabar. Jadi kita ingat-ingat lagi apa itu definisi turunan. Turunan itu adalah diferensial, nama lainnya ya di sini ya. Jadi di sini diferensial dari sebuah fungsi f, ini fungsi apapun, misalkan f, adalah fungsi yang diberi lambang f aksen. Jadi lambang turunan itu ada petik di atasnya ya, dibaca itu adalah aksen. Nah, di sini kalau misalnya kita punya y sama dengan fx, merupakan fungsi dari x, maka turunan y terhadap x itu sebenarnya awal mulanya dari limit. Jadi sebenarnya turunan itu dari limit. Jadi f aksen x itu rumusnya itu adalah limit h menuju 0 fx plus h min fx per h. Nah, dengan menganggap limit ini ada, maka turunannya bisa diperoleh. Oke, jadi sebenarnya ini ya masih ada hubungannya dengan limit untuk turunan. Oke, di sini kita review sedikit sifat-sifat dari turunan aljabar. Jadi kalau misalnya kita punya fx sama dengan k, di mana k-nya itu adalah konstanta, maka turunannya adalah 0. Oke. Jadi kalau misalnya kita punya nih rumusnya itu sama dengan 2, ya berarti turunannya 0 ya, karena dia tidak mempunyai variabel atau dia itu konstanta. Oke, sekarang rumus yang kedua. Ini ada kx. Jadi kalau misalnya kita punya soal kx diturunkan ya berarti k-nya aja. Jadi kalau misalnya kita punya 2x, turunannya berarti 2 aja. Gitu ya, diingat-ingat lagi ya untuk yang aljabarnya. Kemudian ada AX pangkat N di sini, maka turunannya adalah A dikali N dikali X pangkat N-1. Jadi pangkatnya itu berkurang 1. Oke, jadi kalau misalnya ini kita punya contoh gini deh ya, bakal bingung. Kita punya 3X pangkat 4. Nah, turunannya itu apa sih? Turunannya berarti 3 kali 4, 4-nya ke depan ya. Kan 12 nih. Nah, X-nya berkurang 1, yang tadinya pangkat 4, jadi pangkat 3 gitu. Gampang ya untuk yang aljabar ya. Kemudian kalau misalnya ada K kali Fx, ya berarti turunannya K-nya tetap aja ya. Jadi nggak usah bingung, K tetap K, tinggal F-nya aja yang diturunin, jadi F aksen X. Kemudian kalau kita punya penjumlahan atau pengurangan, tinggal diturunkan masing-masing ya. Oke, nah ini yang agak panjang sih ya rumusnya kalau kita punya perkalian, atau enggak kita punya pembagian. Oke, kalau kita punya perkalian antara UX dengan VX, maka turunannya itu adalah U aksen VX ditambah U V aksen. Jadi ingatnya turun enggak turun gitu ya. Oke, kalau yang bentuknya pecahan atau pembagian, U per V itu rumusnya U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Hati-hati ya, yang bawah ini nggak diturunin ya, tinggal dikuadratin aja. Oke, jadi ini perlu diingat-ingat lagi ya, karena kita pakai juga untuk di turunan trigonometri. Oke, kita sekarang langsung ke rumus dasar turunan trigonometri. Jadi di sini ada 6 rumus ya yang perlu diingat. Itu ada rumus sin, cos, tan, kotan, sekan, kosekan. Ini kan dasar-dasar dari trigonometri ya. Oke, diingat-ingat ya, kalau sin itu turunannya adalah cos. Kalau cos min sin. Oke, terus kalau tan itu turunannya sekan kuadrat. Kalau kot min kosekan kuadrat. Kemudian sekan tangen. Kalau kosekan min kosekotan. Jadi ini diingat-ingat ya rumus-rumusnya ya. Nah, ini ada beberapa yang min. Nah, pokoknya diingatnya gini. Yang min ini kalau soal awalnya itu depannya C ya. Ini C, C, C. Jadi setiap yang nemu soal depannya C, itu pasti turunannya ada minnya. Nah, itu aja diingatnya ya. Oke, ini diingat-ingat ya 6 rumus ini.
Nah, sekarang kita coba lah ya ngebuktiin salah satu rumus ya dari mana. Kita coba pakai rumus limit ya. Tadi kan katanya turunan itu sumbernya dari limit. Kita coba pengen tahu nih turunan dari sin menggunakan konsep limit. Tadi kan turunan sin kalau berdasarkan rumus jadi langsung jadi cos ya. Sebenarnya itu dari mana sih? Kita coba ya satu aja kita coba buktikan untuk yang sin. Jadi, kan kita tulis di sini ya, fx-nya itu adalah sin x. Nah, kita pengen tahu kan turunan dari sin x itu apa? Oke, karena kita punya rumus limitnya itu ada fx plus h, berarti ini jadinya apa? Sin dalam kurung x plus h. Tinggal gitu aja kan ya? Kalau misalnya f2x ya berarti sin 2x gitu. Oke, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Jadi, untuk f aksen x itu sama dengan limit h menuju 0, fx plus h-nya kita ganti sin x plus h, fx-nya kita ganti sin x per h. Oke, sampai sini paham ya? Nah, dari sini ingat rumus sin kurang sin. Sin A min sin B. Masih ingat rumusnya apa? Sayang kurang sayang. Oke, rumusnya itu adalah cinta sesaat ya. Min 2 kosin. Nah, ini diingat-ingat lagi ya rumusnya ya. Di limit h menuju 0. Jadinya 2 cos setengah ya x plus h plus x dikali sin setengah x plus h min x ya. Ingat-ingat lagi rumusnya ya, per h. Oke, dari sini kita coba jabarkan dulu ya. Berarti ini jadinya limit h menuju 0 2 cos setengah 2x tambah h kali sin setengah h, karena x-nya habis nih, per h. Oke, karena ini limitnya h menuju 0, berarti yang ada h-nya bisa pakai sifat sin. Berarti untuk yang ini ingat lagi ya rumus limit trigonometrinya, sin h bisa coret-coret kan, jadi jawabannya setengah. Oke, sementara untuk yang cos tinggal masukin h-nya menjadi 0. Jadi di sini kita tulis 2 cos setengah 2x. X tetap ya, karena ini kan h nih bukan x. Jadi x itu kayak konstanta lagi ibaratnya gitu ya. Jadi jangan diganti-ganti. Plus 0 dikali setengah. Setengah sama 2 ini coret ya, karena setengah ini udah angka berdasarkan sifat limitnya. Oke, berarti 2x tambah 0 kan 2x, 2x bagi 2x, berarti jadinya cos x. Makanya turunan sin itu adalah cos x. Bisa ya menggunakan rumus limitnya. Oke, sekarang kita coba menurunkan rumus dari rumus aljabar yang pembagian. Jadi kita coba pengen tahu dari mana sih kita dapat turunan tan itu. Tadi kan rumus tan itu adalah sekan kuadrat x ya, turunan tan ya. Kita pengen tahu sekan itu dari mana gitu. Oke, kita buat tan x itu adalah sin per cos ya. Nah, jadi ini kita misalkan ini si u-nya, ini si v-nya kan, karena kan dia ux per vx. Oke, dari sini berarti turunannya apa? Turunan sin itu tadi cos ya. Terus di sini turunan cos itu berarti min sin. Kita tinggal masukkan ke rumus nih. Jadi f aksen x sama dengan u aksen x. Masukin berarti cos x. Vx cos x ya berarti ya, cos x. Min ux. Ux-nya itu sin x. V aksen x. V aksennya itu berarti min sin x. Per V kuadrat. V-nya itu cos ya. Berarti cos kuadrat X. Oke, ini kan jadinya cos kuadrat X. Min ketemu min jadinya plus ya. Sin kuadrat X per cos kuadrat X. Coba diingat-ingat. Yang atas rumus identitas ya. Jadi 1 per cos kuadrat X. 1 per cos kuadrat apa? Sekan kan. Jadi ini sekan kuadrat X. Terbukti ya bahwa turunan tan itu adalah sekan kuadrat X. Nah, itu salah satu pembuktian untuk rumus-rumusnya ya. Kita nggak akan bahas semua. Kita langsung ke contoh ya. Contoh yang dari dasar dulu. Tadi kita punya soal
punya rumus kalau turunan cos itu adalah min sin. Nah, sekarang kalau contoh pertama kita punya 2 cos X, berarti turunannya apa? Gampang ya. Tadi ingat kan kalau ada K-nya itu tetap ya. Jadi F aksen X-nya itu ya tinggal 2 dikali min sin X. Nah, ini hati-hati ya, bukan jadi 2 dikurang sin X, tapi minnya dikedepankan, jadi min 2 sin X. Biasanya suka pada salah ya, jadi pada pengurangan. Ingat ya, ini minnya ke depan karena ini adalah perkalian. Oke, paham ya untuk contoh yang pertama. Oke, kita ke contoh yang kedua. Tentukan turunan pertama. Jadi bahasa itu bisa turunan pertama ya. Sebenarnya nanti juga ada turunan kedua dan seterusnya ya. Intinya sih diturunkannya sekali aja. Oke, kita punya GX nih. 3 tambah 2 sin X min cos X tambah 3 per X akar X. Jadi tadi kalau ada penjumlahan pengurangan, tinggal kita turunkan satu-satu ya. Oke. Nah, tapi sebelumnya ada bentuk yang aneh nih, yang ini nih. X akar X. Coba kita ubah dulu ya bentuknya ya. Ini kita tandain aja lah ya. Jadi si 3 per X akar X ini, kan dia itu sama aja 3 kali X pangkat setengah ya. X pangkat 1 dengan X pangkat setengah, kalau dijumlahkan kan jadinya X pangkat 3 per 2 ya. Oke, jadi kalau mau menurunkan sesuatu, X-nya harus di atas ya, jadi min 3 per 2. Jadi si rumusnya berubah, ini menjadi 3 kali X pangkat min 3 per 2, baru bisa kita turunkan ya. Oke, sekarang tinggal kita turunkan berarti, jadi G aksen X sama dengan 3 turunannya apa? 0 ya. Oke, 2 sin X, berarti jadinya 2 cos X. Min cos X, jadi plus ya. Sin X. Terus 3 kali X pangkat min 3 per 2, berarti min 3 per 2 ke depan, dikali 3, pangkatnya berkurang 1 nih. Kalau berkurang 1, berarti jadinya kan min 2 per 2, berarti min 5 per 2 ya. Nah, udah deh tinggal kita rapihkan. Jadi ini 2 cos X, tambah sin X, min 9 per 2 kali X pangkat min 5 per 2. Nah, ini boleh dikebawahin pangkatnya, boleh dibuat jadi akar-akaran lagi, boleh ya, sama aja. Oke, sampai sini contoh yang kedua, paham ya? Nah, sekarang kita ke contoh yang ketiga. Kita punya tan X dikurang kotan X, hitunglah nilai dari Y aksen pi per 4. Jadi kalau misalnya bukan Y aksen X aja, atau ada sudutnya, berarti nanti setelah diturunkan, baru kita masukkan sudutnya ya. Jadi nanti jawabannya itu berupa hasil, bukan dalam bentuk X lagi. Oke, jadi langkahnya sih tetap kita turunkan dulu. Ini ya aksen dulu ya. Tan turunannya apa? Tadi sekan kuadrat X. Oke. Kemudian untuk yang kotan, tadi rumusnya adalah min kosekan kuadrat ya. Jadi di sini jadi plus kosekan kuadrat X. Oke, sampai situ ada yang mau tanyakan dulu? Bisa ya? Semoga nggak bingung ya. Nah, dari sini tinggal kita masukkan nih pi per 4-nya. Oke, berarti ini udah aja ya, kita nggak usah otak-atik lagi. Jadi langsung aja kita masukin X-nya menjadi pi per 4. Pi per 4 itu berapa derajat sih? Pi per 4 itu berarti 45 derajat ya, 180 bagi 4. Jadi kita masukin aja 45 ya, biar nggak bingung. Jadi ini sekan kuadrat 45 ditambah kosekan kuadrat 45 ya, derajat. Oke, sekan 45 sama aja 1 per cos 45. Dikuadratin. Kalau kosekan berarti sin ya. Dikuadratin juga. Sin sama cos nilainya sama-sama setengah akar 2. Setengah akar 2 kalau kita kuadratin, jadinya ini setengah-setengah jadi seperempat ya. Akar 2 jadi 2 kali seperempat. Jadi setengah ya. Jadi ini 1 per setengah. Yang juga 1 per setengah. Ingat ya, ini jadi ke atas. Jadi 2 tambah 2. Jadi jawabannya adalah 4. Oke, paham ya untuk contoh yang ketiga. Tinggal turunkan dulu, baru masukkan sudutnya. Oke, sekarang kita ke contoh yang keempat. Turunan dari fx sama dengan x kuadrat kali tan x. Nah, jadi kalau misalnya udah nemu soal yang
punya X masing-masing, beda ya. Kalau tadi makan 2 kali sin X. Duanya kan nggak mengandung X tuh, jadi duanya tetap. Tapi kalau ini dia mengandung X. Jadi sama-sama mengandung X, jadi sama aja kayak rumus UX kali VX ya. Jadi kita harus pakai rumus yang perkalian. Oke. Tadi rumusnya apa? Untuk F aksennya yang aljabar sama ya, U aksen. X kali VX. Pokoknya turun, enggak turun ya. Enggak, ini U-nya enggak turun, ininya turun. Nah, gitu ya. Oke. Dari sini tinggal kita turunkan dulu deh ya, biar nggak bingung deh. Jadi kita tulis dulu ya di sini ya, UX-nya itu adalah X kuadrat, berarti U aksen X-nya adalah 2X. Ini aljabarnya ya, kalau untuk yang VX, tan X, berarti V aksen X-nya itu adalah sekant kuadrat X. Nanti soalnya bisa aja trigono sama trigono juga sama aja sih ya intinya ya. Oke, berarti F aksen X-nya tinggal kita masukin nih U aksen X kali VX tambah UX kali V aksen X. Masukin aja U aksennya berapa sih? 2X, VX-nya tan X, UX lagi X kuadrat, ini sekant kuadrat X. Nah, ini nggak bisa diapa-apain lagi ya, jadi sampai sini aja jawabannya. Kecuali kalau X-nya mau dikeluarin boleh. Nah, sampai sini. Oke. Ada yang ini ya, tergantung pilihan gandanya ya. Bisa ada yang jawabannya versi ini, atau bisa jadi diubah-ubah lagi ya. Nanti tinggal ngikutin pilihannya. Tapi kalau esai sampai sini juga udah benar ya. Oke, kita masuk ke contoh yang kelima. Gimana kalau soalnya pembagian? Sama ya. Jadi kita tulis dulu aja ya. Berarti ini UX-nya itu adalah sikos ya. Sikos, berarti turunannya itu adalah min sin ya. Oke, kemudian VX-nya itu yang bawah ya semuanya ya, berarti sin X tambah cos X, berarti turunannya itu adalah cos X dikurang sin X ya. Oke, tadi ingat ya rumus kalau yang pembagian itu adalah U aksen V min UV aksen. Ini ibu biasanya suka nggak nulis X-nya ya, sama aja ini V kuadrat, jadi biar lebih mudah aja. Jadi kita masukkan aja ya F aksen X, langsung aja lah ya. Ini U aksennya apa sih? Min sin X. V-nya berarti sin X tambah cos X. Dikurang U-nya itu berarti cos X. V aksennya itu berarti cos X min sin X per V kuadrat. Berarti ini sin X tambah cos X kuadrat. Oke, hati-hati ya ini dalam kurung ya. Ini nggak jadi satu ya, karena ini ada 2 AB-nya. Oke, ini kita tinggal kali ini min sin kuadrat X, kemudian min sin X cos X, kemudian min cos kuadrat X, kemudian ini jadinya plus cos X sin X. Ternyata ini sama ini habis ya. Oke, ini tetap aja. Biasanya sih jarang dijabarin ya, tapi tergantung pilihannya. Ini kalau esai nggak usah dijabarin ya. Ini min sin kuadrat, min cos kuadrat, berarti kan sama aja kayak min sin kuadrat X tambah cos kuadrat X. Berarti ini teh identitas ya. Sin X tambah cos X kuadrat. Boleh nggak nyoret atas sama bawah? Nggak boleh ya, beda ya. Kalau ini mah kuadratnya di dalam, kalau ini mah kuadratnya di luar. Jadi nggak boleh coret ya, ini beda. Ini kalau dijabarin yang bawah beda ya. Jadi ini mah langsung aja min 1 per sin X tambah cos X kuadrat. Oke, sampai sini aja ya kalau untuk esai ya. Semoga paham ya untuk contoh yang kelima. Oke, sekian dulu untuk pembahasan turunan trigonometri part 1 ya. Ini masih yang dasar-dasarnya dulu, sambil nge-review yang aljabar. Kalau misalnya masih bingung bisa diulang lagi ya contoh-contohnya dan materi tadi rumus-rumusnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.